Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Dia coba gue. Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh. Hak milik loh. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan, utlubul ilma walau bisin. Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, iki ra cukup negaraku tinggo nampung pendudukku. Iki kudu tak sebar nang sak donya. Kabeh presiden sapa wae sing iso tak suntik ben gelem nrimo pendudukku. Lah ngono to? Nah, sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan. Sudah mendirikan bendera Cina segala macam, betul enggak? Nah, dan itu Pangat malah ngajak kita Indonesia milikku lah, nek ngono jabutan genderone kuwi. Nek ngono usiran kuwi wong-wong kuwi kan begitu. Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina, dipersyarati teknologinya harus dari Cina, karyawannya dan kulinya juga harus Cina, dan kita terima. Ini adalah era Kolobendu, di mana Joko Linglung, putranya Aji Soko, itu akan, Aji Soko ini sanepan, tidak akan saya sebut siapa sebenarnya, itu akan memunculkan yang disebut Petruk dadi ratu. Ketika Petruk dadi ratu iki pagrit dirubuhke kabeh. Sapa wae sama mlebu Indonesia dan diresmikan dan direstui, dipermudah. Gitu loh. Kalau rakyatnya sendiri dipersukar, tapi kalau orang lain dipermudah. Sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak-bapakmu biar ngalami ketika Gestapo G30S itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek jarine Rangga Warsita mengutip Jayabaya, kuingko wong Jawa kari separo, Cina garis sak judo, bule londo gila-gilu. Atau diwalik, wong Jawa kari separo, bule garis sak judo, Cina gila-gilu. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional. Wis ora apa-apa ming garis separo kok bari akeh. Nek misale wong Jawa jumlahe 100 juta berarti 50 juta. Ngono ta mikire? Alah nek Cina ming garis sak judo meng wong loro ta berarti? Enggak. Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judo itu berarti ono lanang ono wedok. Jumlahnya tidak harus 1 dan 1. Tidak harus 1 dan 1. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullak. Maha suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus 1 dan 1. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak jodoh. Iya. Itu berarti mek lanang siji wedok siji. Wedhus siji sing ngangon siji. Ya rabi. Rabi wedhus salah jan bocah-bocah iki. Tapi bisa 1000 dan 1000, bisa 1 juta laki-laki dan 1 juta perempuan, bisa toh? Bisa tidak terbatas. Kalau zaujain itu cuma 1 dan 1, lanang siji wedok. Nah, kalau azwaj itu lanang dan wedok relatif, bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek Cina garis sak judo, it means could be 1,000 million or more. Gitu ya. Understand? Jadi yang jodoh ini yang punya masa depan, betul tak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separuh berarti orang utuh. Wong Jawa garis separuh berarti nek separuh orang sama anak. Separuh itu bisa beberapa makna. Satu,
Awak dhuwur tok karo awak nisor tok. Mana piye? Dhuwur tok karo nisor tok. Piye to? Ora iso mana to, Pak? Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso mana. Mulane njur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhirnya musnah Jawa. Ini tafsir yang terbaru. Medeni kuwi. Engko nek perang saudara tenan, wong lanang udah mati, garis paru artinya garis wong wedok tok. Akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi Londo. Itu loh. Iki medeni nek terjadi tenan. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember, 30 November tadi. Untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol. Kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulu nih. Sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi engko nek kesel ya ben wae lah kobong ya ben kobong. Kan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari jauh. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contoh. Maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri. Padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara, iki agama, iki demokrasi, iki Islam, dipertentangkan. Itu ilmu barat. Lihat apa sejarahnya? Ya enggak dong. Islam kok bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi ada dalam Islam, sebagian Islam juga ada dalam demokrasi, kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, benar nggak? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki dan Anda punya maskulinitas. Nek ora percaya ora biong, kula ketok. Bul sing lanang sing wedok luwih kereng banget sing lanang. Wah, luwih ngono to. Sing lanang ora tau banting-banting piring kok. Malah sing wedok piar-pior piang prang-prang ya. Ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan. Fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan. Setiap lelaki punya unsur keperempuanan dan setiap perempuan punya unsur kelelakian. Kan begitu. Agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku, kudune mageri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 179 nggak salah Pak ya. Sementara kowe arep nang Selandia Baru kangelan kowe. Diawasi wae kowe. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku iki wis 40 tahun mlebu bandara tahu dipercaya. Terus ngambung tanganku pas arep check in, begitu nggarap tiketku ada KTP-nya, Cak. Lah kuwi ngono, Cak iki rumangsamu sapa, Cak? Lah aku to. Lah kok iso kok takoni KTP-ne iki piye karep.
Nah prosedurnya begitu. Nah mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak kowe wis yakin kuwi. Kok mosok kowe arep mangan pitik-pitik kon buktekke nek dhek pitik iki arep. Kowe disuguhi ning warung ayam goreng terus kowe takon kondo nang sing di warung, "Pak, Bu, ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba? Mana sertifikasi bahwa ini ayam?" Itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Oke, semuanya mungkin cukup di sini dulu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video terbaru dari saya dan terima kasih.